Ya, jumpa lagi di konten saya. Indonesia telah resmi ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Jadi kurang sekitar 3 atau 4 bulan lagi perhelatan Piala Dunia U17 akan berlangsung. Nah, karena Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, maka secara otomatis timnas Indonesia ini mendapatkan jatah untuk bisa bermain dengan 24 peserta dari negara lain. Dan perlu diketahui juga bahwa timnas Indonesia U17 ini menjadi satu-satunya wakil dari zona Asia Tenggara di perhelatan Piala Dunia U17 2023 setelah wakil lainnya ini tidak berdaya di Piala Asia U17. Bahkan Indonesia juga tidak ikut tampil di ajang Piala AFC U17 di Thailand, namun sekarang bisa ikut Piala Dunia. Lah, ini kan luar biasa sekali. Jadi beruntunglah kalau saat ini Indonesia masih bisa menjadi peserta di Piala Dunia U17 2023. Ya, meskipun keikutsertaannya ini karena mendapatkan jatah sebagai tuan rumah. Ya, mungkin masih banyak yang belum tahu juga. Ketika FIFA menunjuk suatu negara untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, maka secara otomatis negara tersebut akan mendapatkan jatah untuk bisa bermain. Nah, belakangan ini sedang ramai pembahasan mengenai stadion yang akan dipakai untuk ajang Piala Dunia U17. Ya, sebenarnya inginnya sih Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang akan dipakai. Namun karena sudah terlebih dahulu di booking untuk acara konser Coldplay, maka pihak PSSI pun terpaksa harus mencari opsi atau alternatif stadion lain. Dan Stadion JIS atau Jakarta International Stadium adalah salah satu opsinya. Namun sayang, ternyata Stadion JIS ini sendiri ya masih banyak ditemukan masalah. Nah, jadi beberapa permasalahan di Stadion JIS ini misalnya terkait dengan akses parkir yang dinilai kurang penuhi standar FIFA. Ya, mungkin banyak masyarakat yang heran, kok bisa sih stadion semegah itu tapi akses parkirnya belum penuhi standar FIFA? Ya, memang itulah kenyataannya, memang itulah faktanya. Makanya tidak heran jika Stadion JIS ini tidak pernah sama sekali digunakan sebagai pertandingan internasional. Karena apa? Karena jika dinilai dari sisi keamanan dan kenyamanan, memang masih belum penuhi standar FIFA. Dan ini jelas sangat membahayakan penonton. Tapi anehnya, masih saja ada pendukung Anies Baswedan yang mengklaim, katanya Stadion JIS itu sudah melebihi standar FIFA. Begitu katanya. Ya, kalau dilihat dari stadionnya, memang sudah sangat bagus sekali. Bahkan terlihat sangat-sangat megah. Tapi kalau bicara soal stadion, kan ada fasilitas lain yang harus diperhatikan. Misalnya soal akses pintu masuk dan area parkir. Bahkan mungkin sudah banyak yang tahu bagaimana sulitnya ketika bus para pemain itu hendak memasuki area parkir dalam gedung menuju lobi. Nah, kesulitan itu terkait dengan jarak plafon atau atap area parkiran yang dinilai terlalu rendah. Sehingga apa? Sehingga kendaraan bus para pemain pun kesulitan untuk masuk karena khawatir sundul. Coba bayangkan saja. Ya, gak mungkin lah para pemain nanti harus dioper untuk naik mobil pickup. Nah, jadi hal-hal semacam inilah yang menjadi catatan mengapa Stadion JIS ini masih belum memenuhi standar FIFA. Bahkan sampai detik ini, Stadion JIS juga masih belum mendapatkan sertifikasi dari pihak FIFA. Coba bayangkan saja, lah apa ini gak parah? Ya jelas parah lah. Dan inilah alasannya mengapa Presiden Jokowi kemarin ini memerintahkan kepada pihak Kemenpora untuk melakukan renovasi Stadion JIS yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan dan para pendukungnya. Dan melihat semua fakta yang seperti ini, maka seperti biasa para pendukung Anies Baswedan pun mendadak emosi. Kasihan sekali mereka ini. Ya, jadi mereka ini tidak terima stadion yang dibangun oleh Anies Baswedan tersebut dianggap tidak sesuai standar FIFA. Dan ketika Jokowi memerintahkan untuk melakukan renovasi, mereka pun mendadak emosi coba. Ya, memang aneh sekali mereka ini. Padahal kalaupun benar nantinya dilakukan renovasi, kan semua itu demi keamanan dan kenyamanan para penonton dan pemain.
Lah kok bisa mereka ini malah emosi coba? Emangnya nanti mereka mau tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan penonton? Ya jangan sampailah tragedi seperti di Kanjuruhan itu kembali terulang. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Jokowi lagi yang disalahkan. Ya mungkin masih ada yang ingat juga bagaimana ketika Stadion JIS diresmikan oleh Anies Baswedan demi kejar tayang untuk pencitraan. Saat peresmian tersebut terjadilah sebuah insiden, yaitu pagar pembatas penonton yang mendadak ambruk. Coba bayangkan saja, parah sekali kan? Padahal Stadion JIS ini sudah sering kali dijadikan ajang pencitraan oleh Anies Baswedan. Bahkan dengan sombong, Anies Baswedan ini mengklaim telah membuat kecewa para pesimis dengan terbangunnya Stadion JIS. Ya mungkin ada yang masih ingat, dengan sombongnya Anies Baswedan ini mengatakan, mohon maaf, harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Begitu katanya. Nah jadi pernyataan tersebut disampaikan sendiri oleh Anies Baswedan setelah berhasil membangun stadion megah senilai 4,5 triliun rupiah. Padahal 80% anggarannya itu adalah berhutang dari pihak pemerintah pusat melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan sekarang publik bisa menilai sendiri bagaimana kelayakan Stadion JIS ini ternyata memang masih belum memenuhi standar FIFA. Dan kalaupun nanti benar akan dilakukan renovasi ya, jujur saya kok masih ragu ya. Apa ia bisa menyelesaikan renovasi dengan waktu yang relatif sempit seperti ini? Ya sekarang coba bayangkan saja, perhelatan Piala Dunia U17 ini kurang 4 bulan lagi. Sedangkan kalau untuk melakukan renovasi atap gedung area parkir, tentu itu akan sangat sulit sekali. Ya jujur saja ya, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk melakukan renovasi area parkir tersebut. Ya sekarang kalaupun bisa, pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan waktu yang sangat mepet seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Ya kalau menurut saya mendingan pakai stadion lain sajalah. Karena apa? Karena untuk merenovasi Stadion JIS ini juga pasti tidak murah. Mendingan Stadion JIS ini dijadikan untuk acara keagamaan saja. Ya itu kalau menurut pendapat saya. Ya kan itu yang selama ini dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan menurutnya suara adzan yang dilakukan di Stadion JIS itu sangat-sangat syahdu. Begitu katanya. Lah ini kan aneh sekali. Nah jadi gimana, setujukah dengan pendapat saya? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya Yusuf Muhammad, terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.